Sirkuit Formula E Jakarta berpotensi bahayakan pembalap via turun tangan. Ini menjadi aneh kok tiba-tiba dalam pelaksanaan ada 10 miliar tambahan, dan memang sejak awal ini kan kita sudah tahu dipaksakan. Tentu yang menjadi aneh-aneh yang terjadi kalau kita melihat bukan cuma 60 sebenarnya, tetapi 75 itu untuk bangun trek, karena ada 15 miliar yang sudah dikeluarkan untuk membangun barier di Monas kemarin. Strukturnya yang disebut oleh Jakpro itu adalah dari semi permanen menjadi permanen. Menurut saya tidak ada yang aneh ya, tidak ada yang cukup mengkhawatirkan. Hal seperti itu biasa di dalam satu proyek itu adendum. Cuma adendumnya berapa persen itu mungkin harus didiskusikan. Kalau naik 10 ya, menurut saya 10 atau 20 itu dimanapun tempatnya itu sangat-sangat wajar ya. Satu. Yang kedua, itu proses itu terbuka kok. Ini hal yang di luar yang kewajaran, dan saya kira ini harus diperiksa baik-baik kontraknya. Apakah kemudian ini kontrak yang benar, apa kontrak abal-abal begitu. Karena yang jelas ini sudah menyalahi aturan begitu. Kalau fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten ya, istiqomah dengan cara kita selama ini menyikapi Formula E. Yang pertama bahwa mereka ini kan hanya sekedar boleh dikatakan pion ya. Tapi sebenarnya yang paling penting di sini kita sikapi adalah bahwa penunjukan Bambang Susatyo dan Sahroni ini adalah sebuah cermin apa yang kami katakan kemarin itu memang benar adanya. Ya, sebuah ajang mobil mewah yang dipersiapkan tergesa-gesa. Efek domino apa? Efek domino merugikan yang ada, bukan efek domino menguntungkan. Jadi ini semua narasi saja, imajiner. Bahwa Formula E ini tidak komprehensif. Kalau ini tidak komprehensif, tidak disetujui dong sama DPRD di 2019. Kan ini kerjanya bareng DPRD pada saat awal-awal. Lantas yang ketiga, soal Monas. Monas penebangan pohon itu bukan dalam konteks Formula E. Monas penebangan pohon kemarin dipindahkan pohon-pohonnya dalam konteksnya revitalisasi Monas. Jadi beda konteks itu. Jadi mohonlah kalau anggota DPR bicara datanya yang benar. Sampai di sini semua nampak lancar. Jadi balap Formula E sudah dijadwalkan dilakukan 4 Juni 2022. Jadi apalagi yang kurang? Pertanyaannya, benarkah Jakarta siap? Pada titik itulah kita layak ragu. Bukan kita sengaja menyamakan yang sudah kita, tapi memang ini misalnya geografis lingkungan memang mengarahkan kita ke arah itu, karena kita memanfaatkan lahan yang ada dan kontur yang ada. Tidak sesuai dengan fakta yang ada kaitan dengan pengelolaan pemerintahan DKI Jakarta. Karena Pemprov ini kan selalu teriak bahwa Formula E ini akan diselenggarakan dengan tidak menggunakan APBD. Sementara duit kita udah gelontor ke situ. Uang jaminan 560 miliar. Iya. Tapi kan nggak hilang itu untuk jaminan. Iya, tetapi kan bahasanya kan jangan tidak menggunakan APBD. Gitu. Perintah dari BPK kan seperti itu, Mas. Oke. Jadi nanti kalau ada swasta masuk nggak ada masalah dong? Kan Pak pemerintah daerah sudah memerintahkan kepada Jakpro. Perintah itu disertai dengan modal loh. Modalnya apa? Penyertaan modal daerah. Itu duitnya besar itu 1,2 triliun. Kok itu dikatakan nggak pakai APBD, kan nggak juga. Jadi ini sementara ini masih 100% APBD. 100%. Dan Anda yakin nggak akan ada swasta yang masuk? Sampai dengan hari ini faktanya. Sirkuit Formula E Ancol sempat direvisi Federasi Otomotif Internasional. Revia tersebut dilakukan karena berpotensi membahayakan pembalap. Hal tersebut diungkap oleh Komite Pelaksana Formula E Jakarta Irawan Sucahsono saat menjelaskan revisi sirkuit. Kemarin setelah ditinjau VIA ada sedikit perubahan. Demikian kata Irawan saat ditemui di lokasi sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada 25 Maret 2022. Road track run off ya untuk keselamatannya. Demikian tambahnya, Irawan menunjukkan beberapa titik lokasi yang disebut mengalami perbaikan, seperti pada tikungan pertama dibuat menjadi lebih lebar di sudut luar. Begitu juga di tikungan 7, tikungan 13 dan tikungan 18.
Aspal dibuat menjorok keluar lintasan agar saat ban mobil mengalami sliding bisa tetap aman dari sisi keselamatan. Namun, revisi tersebut harus dibayar dengan penambahan waktu pembangunan dan molor. Sebelumnya, pembangunan sirkuit sepanjang 2,4 km tersebut ditargetkan selesai selama 54 hari terhitung 3 Februari sampai dengan 27 Maret 2022. Namun, penyelesaian akhir molor. Irwan tidak bisa memberikan kepastian kapan pembangunan bisa mencapai 100%. Ia mengatakan pada awal Mei 2022 sirkuit dengan bentuk kuda lumping itu bisa selesai.